Jadi Enrico, hari ini kita mau mulai episode pertama dari podcast yang kita harapkan bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Betul. Kita mulai dari pengenalan. Silakan Oke. memperkenalkan diri. Jadi saya itu Enrico. Agak aneh, agak janggal sih sebenarnya saling memperkenalkan diri ya. Soalnya kita udah kenal dari sebelumnya. Tapi nggak apa-apa karena ini episode pertama. Jadi saya Enrico, asal Makassar, tumbuh besar di Makassar. Backgroundnya dokter yang sekarang lagi pendidikan di spesialis kedokteran olahraga. Ya, kan tinggi nih. Kasih tau dong hobinya. Oh, Itu boleh, salah boleh, satu boleh. pencapaian tuh sebenarnya. Sebenarnya nggak kelihatan di kamera ya. Jadi tinggi saya 192. Terus saya cukup aktif. Mungkin kalau sekarang disebutnya ini ya, atlet rekreasional. Yes, itu rekreasional. Di cabur basket khususnya. Tapi dulu ada pencapaian dong. Lumayan. Jadi dulu sempatlah cukup berprestasi sampai level SMA lah. Ya, Mungkin salah satu prestasi bisa jadi pemain terbaik Liga Mahasiswa di regional Sulawesi kalau nggak salah deh. Oh, anak SMA main di Liga Mahasiswa? Bukan, itu kuliah. Oh, kuliah. Pencapaian di level kuliah lah. Pencapaian kayaknya salah satu yang prestis dan terakhir kali ya. Oke. Jadi kalau gua ya seniornya Enrico angkatan 33, gua angkatan 32. Nah, gua lebih fokus di latihan fisik. Ya, Yang bisa kelihatan ya dari urat-uratnya ini. Yang sudah dijalankan ya 18-19 tahun dah. Gila, dari kapan tuh berarti kok? SMA 1 ya? SMA. SMA Umur berarti 15. SMA memang udah nge-gym tuh. SMA udah. Ada niat-niat atau motivasi tertentu enggak? Soalnya sampai sekarang saya pribadi kayaknya agak susah ya untuk. Iya, soalnya gini, motivasi itu nggak satu harusnya. Dia berubah seiring kita berubah. Motivasi SMA ya enggak, ya sekedar nggak dibully ya, itu salah satu motivasi. Kemudian dilihat keren sama teman-teman. Terus seiring berjalannya waktu kayak kita sekarang, itu fokusnya lebih kayak kalau ada posisi-posisi di mana gue harus ngejar anak gue, nanti itu jadi top priority, itu jadi motivasi. Betul. Terus motivasi itu memang wajar berubah-ubah gitu. Jadi nggak bisa dijadiin patokan lah, harus ada disiplinnya juga di situ. Latihan fisik, latihan kekuatan, strength training. Yes, betul. Yang sebenarnya tujuannya bukan sekedar latihan doang, tapi bagaimana dari latihan itu bisa menunjang aktivitas, entah sehari-hari ataupun yang hobi berolahraga, aktivitas olahraganya biar habis olahraga itu jangan malah cedera atau sakit. Betul sekali. Nah, kita di episode 1 ini mau memberikan pandangan ke teman-teman yang lain mengenai apa yang kita pelajari dan jadi ekspertisnya kita. Boleh. Paling gampang kita bahas apa yang paling fresh. Boleh. Jadi kita bahas dari Enrico deh, laporan kasus terakhir. Kalau laporan kasusku semester ini, itu intinya membahas tentang kasus yang namanya Achilles tendinopati. Intinya suatu kelainan di tendon Achilles. Achilles kita itu tendon yang besar yang ada di tumit. Jadi tendon itu mengalami penurunan fungsi akibat. Nah, ini yang menarik di kasusku kemarin, itu biasanya kan kalau tendon Achillesnya seseorang sakit, yang umum biasanya kita tahu penyebabnya karena dia aktivitas berlebih atau olahraga berlebih. Itu udah paling umum lah. Dan itu cukup banyak kejadian di atlet atau mungkin atlet rekreasional tapi yang overtrain. Nah, yang menarik ini dia pasiennya mahasiswa, bahkan nggak bisa disebut rekreasional karena nggak rutin olahraga. Kegiatan sehari-hari kayaknya lebih banyak rebahan, mungkin banyak dihabiskan di kegiatan perkuliahan aja. Tapi ternyata dia mengalami nih kondisi Achilles tendinopati atau ada kelainan di struktur Achillesnya yang buat dia merasa nyeri dan nggak nyaman. Padahal kalau kita lihat aktivitasnya kan tidak over. Nah, itu yang jadi hal yang sangat menarik yang saya bahas di laporan kasusku semester ini. Jadi bahas laporannya itu mengenai faktor risiko. Bahas mengenai faktor risiko. Jadi faktor risiko. apa aja kira-kira kondisi yang menyebabkan si pasien ini yang bukan atlet, tidak beraktivitas berlebih, tapi mengalami kondisi Achilles tendinopati. Apa tuh? Gemuk ya dia? Jadi dari hasil penelusuran, hasil pemeriksaan, ternyata ada beberapa faktor nih di pasienku ini yang ternyata menyebabkan kondisinya itu.
paling sederhana itu pertama dari kegemukan. Iya. Karena ternyata kalau kita gemuk, itu beban yang diterima sebenarnya di seluruh anggota gerak bawah utamanya, itu jadi lebih berat. Tapi pertanyaannya seberapa gemuk? Nah, pasien ini itu, jadi kalau kegemukan itu bisa kita nilai dengan BMI namanya. Yaitu berat badan, dilihat berat badan, tinggi badan, nanti ada keluar angka BMI. Kalau kegemukan itu yang umum dipakai. Nah, si pasien ini BMI-nya masuk kategori obesitas memang. Jadi memang gemuk. Oke. Itu untuk menjawab seberapa gemuk. Faktor risiko berikutnya? Faktor risiko berikutnya kadar kolesterol, kadar lemak. Kadar lemak. Kadar lemak, kadar kolesterol sebenarnya, betul. Jadi dari profil lipid. Jadi kolesterol total nih? Kolesterol total, sebenarnya dia kalau bisa ketemu angka yang namanya LDL, itu lebih prediktor yang lebih baik. Nah, LDL, utamanya LDL dengan trigliserid. LDL dan trigliserid itu yang sifatnya jelek. Jelek jelas untuk ini ya. tendon LDL Achillesnya. kolesterol jahat ya. Betul. HDL itu protektif. Jadi faktor kedua itu dari situnya. Nah, faktor ketiga itu faktor biomekanik namanya. Jadi ternyata posturnya dia sehari-hari, cara berjalannya dia sehari-hari, itu bisa menjadi faktor risiko terjadinya kondisi Achilles tendinopatinya itu. Apa tuh? Maksudnya sehari-hari dia ngapain? Jadi, kalau si pasienku ini yang kemarin, dia tuh pertama cara berjalannya. Cara berjalannya dia itu biasanya kebetulan perempuan kan. Kadang kita lihat tuh perempuan kalau jalan kayak, mohon maaf nih, bokongnya kan ke kiri ke kanan. Sebenarnya itu tanda yang kurang bagus, kelemahan, betul. Jadi ada otot yang lemah itu sebenarnya, sampai bisa dia goyang kayak gitu. Nah, kelemahan itu, otot yang lemah ini, yang kemudian ternyata bisa menjadi faktor dia ke bawah, itu kan kelemahannya di daerah panggul ya sebenarnya. Ke bawah sampai Achillesnya yang kena. Tapi sebenarnya kan 3 faktor ini tuh bisa memperburuk tendon secara umum. Harusnya tidak spesifik dong Achilles. Betul. Cuma ada yang namanya inciting event. Inciting event itu kejadian yang mencetuskan kenapa akhirnya dia kenanya nyerinya di Achillesnya. Kenapa akhirnya di tendon Achilles? Betul. Kalau pada pasien ini, mungkin kita anggap simple. Jadi dari footwear-nya, jenis sepatunya, itu kadang-kadang kita kan ganti sepatu dan lain-lain itu langsung aja ya, sesuai yang dilihat bagus dan lain-lain. Padahal sepatu itu cukup penting dan krusial juga ternyata. Jadi si pasien ini karena keperluan mungkin ya, jadi dia menggunakan sepatu yang dia selama ini nggak pernah pakai jenisnya. Jenis sepatu apa itu ya kok? Yang semi-semi formal gitu lah. Jadi ada haknya dikit, tapi bukan high heels juga. Dan pasien ini belum pernah pakai sepatu jenis ini. Pasiennya ngomong, dari awal memang nggak nyaman lah pakai sepatu itu. Cuma karena keperluan mengharuskan dia pakai sekitar beberapa minggu, dipakailah tetap sepatu itu selama berkegiatan di kampus. Nah, itu inciting event-nya. Jadi 3 faktor resiko yang tadi itu sebenarnya secara keseluruhan membuat tendonnya kurang bagus, tapi karena ada inciting event ini, makanya yang keluar keluhannya menyebabkan pasien mengeluh nyeri itu di Achillesnya. Tapi sepatunya kenapa maksudnya? Jadi tinggi sepatunya itu ternyata kaku banget, karena dia model semi formal. Terus dia nggak cocok dengan bentuk kaki si pasiennya. Jadi di daerah belakangnya itu ternyata sangat menekan di Achillesnya dia. Jadi kompresi. Betul, Achillesnya itu kayak kompresi banget. Akhirnya tendon yang kualitasnya udah kurang baik dari faktor resiko ini, keluarlah gejalanya. Kiri kanan kah? Nah, cuma di kiri. Berarti ada salah satu faktor yang kemudian kenapa kaki kirinya yang kena dibanding kanan. Padahal kan sepatunya jenis pakainya di kiri kanan ya. Nah, yang dari faktor ketiga, faktor biomekanik. Jadi dari saat kita evaluasi, caranya berjalan, terus
evaluasi dia gerakan-gerakan fungsional sehari-hari lah. Jadi kelihatan kalau ternyata otot yang di sisi kiri itu lebih lemah dari kanan. Ini menjelaskan kenapa dia hanya satu sisi. Menjelaskan. Jadi yang kirinya yang nggak mampu duluan. Gagal duluan. Iya. Padahal kalau ditarik panjang, pakai sepatu yang sama, bisa jadi dua-duanya. jadi. Betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau Achilles tendinopati ini atau tendinopati lah secara umum, itu kondisi yang disebabkan ketidakseimbangan antara beban yang diterima dengan kapasitas atau kemampuan tendonnya. Jadi terjadilah tuh ketika keluhan sudah ada, nyeri, nggak nyaman, nah berarti bebannya udah jauh lebih besar dibanding kemampuan tendonnya. Jadi dia padahal masih muda banget loh. Berapa sih umurnya? Dia tuh masih mahasiswi, jadi umurnya baru 21 apa 20. Nah, ini perlu diklarifikasi, karena di bidang kita, mahasiswi itu bisa 40 tahun, Pak. Betul juga sih. Gue 34 tahun. Betul. Jadi, status betul. pelajar itu belum tentu muda. Betul. Mohon maaf. Jadi, dia masih muda banget. S1. S1. Nah, itu penting. Kalau S1 setua-tuanya nggak mungkin lah ya. Lebih 30 kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah DO, kelebihan semesternya. Ya, itu. Berarti sepatu tuh, artinya apa? Kita harus ngecek kah dia tuh neken Achilles kita atau enggak? Betul. Ternyata sepatu itu sebegitu esensialnya untuk sehari-hari. Jadi, kenapa esensial? Karena ternyata sepatu yang nggak cocok dengan bentuk kaki kita, itu bisa menyebabkan peningkatan risiko cedera. Tapi sepatu yang sesuai, itu malah bisa menurunkan risiko cedera. Jadi pedang bermata dua nih. Makanya ternyata esensial banget. Dan bahkan ketika sudah ada risiko cedera, jenis sepatu tertentu itu bisa membantu mengobati kondisi pasien. Nah, jadi pada pasienku ini, dia kan udah ada nih Achilles tendinopati. Nah, prinsipnya kan sebenarnya ketika Achillesnya kita ini kita mau Achillesnya ini diistirahatkan. Achilles kita ini kan di belakang tumit ya. Ketika secara umum tendon atau otot ketika kita mau istirahatkan, kita akan buat dia agak lebih pendek. Tidak terlalu regang secara umum. Jadi bagaimana caranya supaya si pasien ini bisa Achillesnya lebih istirahat, lebih pendek? Ternyata sepatu itu ada istilahnya heel drop. Bikin dia lebih plantar fleksi. Betul. Jadi sepatu yang heel dropnya itu kalau 0 justru dia rata kan. Heel dropnya ternyata harus lebih turun 7, gini. 8 sampai 12. Itu insight yang sangat bagus tuh kemarin. Bener. Jadi kalau terlalu drop juga kurang bagus. Jadi ada hitungannya atau ada angkanya 8 sampai 12 milimeter. Milimeter. Jadi heel drop dari ini tumit, ini jari-jari kaki, heel dropnya 8 sampai 12 milimeter. Jadi akan memendek nih Achillesnya sehingga ketika dia jalan aktivitas lebih beristirahat. Tapi sepatu hak ini udah termasuk heel drop bukan sih? Dia ini hak, tapi jadi dia tuh bukan hak. Jadi dia jenis sepatu yang dipakai kan waktu in-setting event. Bener. Sepatu semi formal, apa sih namanya, sepatu perempuan yang ada haknya di belakang, tapi di depannya ini tinggi juga. Jadi wedges kayak wedges gitu, tapi dia bukan wedges. Nanti kita fotonya ntar kita taruh. Iya, mohon maaf. Ada. Nanti selesai di foto ya. Selesai di foto. Itu. Jadi sepatu itu ya se-esensial itu. Bisa macam-macam manfaatnya. Kalau misalnya nih kita mau pergi beli sepatu baru, yang harus diperhatiin berarti salah satunya adalah jangan sampai memberikan penekanan berlebihan di tendon Achilles. Betul. Soalnya kan banyak sepatu-sepatu sekarang yang kita lihat nih, terutama mungkin lebih banyak di sepatu-sepatu sneakers ya. Itu kan kalau dipakai terlalu lama, kita sering lihat orang pakai Hansaplast di belakang tumitnya karena kulitnya udah karena blister, lecet. Itu berarti udah berlebihan penekanannya. Itu bisa jadi penekanan berlebih atau aktivitas seseorang itu mungkin udah panjang banget. Kayak contoh misalnya orang maraton 20 kilo, 40 kilo, itu kan walaupun sepatunya senyaman apa bisa aja risiko itu karena kan dia
pakai secara konstan terus-menerus dalam waktu panjang. Oh, berarti blister itu belum tentu tanda kompresi Achilles berlebihan? Belum tentu juga. Nice. Berarti sekarang yang kita tahu adalah tendon nggak harus lebay cederanya. Betul. Ada faktor resiko gemuk, ya, LDL, dengan tinggi, dengan biomekanik. Biomekanik yang sifatnya panggulnya lemah. Panggul lemah, terus dengan postur kaki. Jadi ternyata kaki itu ada namanya foot posture index. Jadi kaki itu ketika diam, jadi sebenarnya kita kan menilai biomekanik itu saat diam dan jalan. Yeah. Nah, kan lu sebenarnya yang lebih tinggi ya semesternya. Tapi kan gue gak bahas ini. Lu pasti udah melakukan pencarian literatur, jadi punya ini evidence based. Kalau ini nanti opini. Oke. Jadi penilaian biomekanik itu saat dia diam dengan saat dia bergerak. Yeah. Yang umum kita lakukan saat dia diam itu kita akan foto seluruh badan kan. Iya, benar. 4 sisi kan. Yeah. Depan, menghadap depan, belakang, ke kiri, ke kanan. Ternyata kita bisa nilai untuk di kaki itu foot posture index. Jadi dia diam, berdiri, kita foto dari belakang, tapi dari belakang yang dinilai nanti tendon Achillesnya, tumitnya, itu bagaimana. Harusnya dia lurus. Jadi ada beberapa penilaian yang bisa dinilai. Nah, di situ bisa kita nilai ketika misalnya dia postur kakinya secara saat dia diam kurang bagus, itu akan kelihatan tuh. Kemudian dinilai saat jalan, saat bergerak. Bergerak paling gampang kita nilai ya saat jalan. Toh, sebenarnya bisa disesuaikan dengan pasiennya. Misalnya, khususnya pasienku kemarin itu kan dia memang mahasiswi kan, yang tidak aktif, kurang aktif lah. Jadi kegiatan sehari-harinya kan dia banyak jalan. Jadi kita nilai saat dia jalan aja. Yeah. Tapi kalau kebetulan misalnya pasien kita pelari, masalahnya karena dia habis lari, bisa kita coba dia lari, kita nilai dia bagaimana pola dia berlari, udah benar atau enggak. Berarti goal tata laksananya, dia harus kurusin berat badan juga dong? Betul, kalau di pasien ini kontrol LDL juga? Betul. Oke. Sama? Dengan nanti kita bantu untuk bagaimana koreksi saat dia beraktivitas sehari-hari. Nah, itu pakai latihan kekuatan bisa tuh ya? Bisa. Oke. Jadi kita bantu. Goal akhirnya adalah supaya si tendon ini kembali berfungsi dengan baik. Betul. Which is, kalau di tendinopati, nggak ada nyeri. Nggak ada nyeri, ya kan? Paling gampang. Karena kan kalau kita bahas mahasiswi yang bukan sports, bukan atlet, kan kapasitas loadingnya kan nggak perlu kita tes juga kan? Betul. Nggak perlu kita kembalikan juga kan? Iya. Berarti kan aspek nyeri ini yang sebenarnya harus dihilangkan. Iya kan ya? Iya. Berapa minggu sih biasanya kayak gitu? Jadi, sebenarnya tendon secara umum, bukan cuma di tendon Achilles. Cuma tendon Achilles itu tendon paling besar kan di tubuh. Tendon secara umum itu, kalau kita baca protokol-protokol latihannya, itu panjang banget. Itu bisa 9-12 bulan. Ini kan panjang banget. Dan tidak semua orang punya waktu sepanjang ini mungkin untuk latihan terus sama kita. Iya. Pertama. Yang kedua, kemudian tidak semua. Ini protokol yang disusun untuk orang bisa kembali berolahraga. Jadi memang lebih untuk populasi atlet kali ya. Iya. Jadi goal akhirnya setelah 9-12 bulan itu dia return to sport. Sedangkan pasienku ini kan kemarin dia mahasiswi, dia cuma pengen nyerinya kurang, dia cuma pengen bisa aktivitas sehari-hari tidak nyeri, tidak terganggu. Makanya kita dari awal pentingnya untuk ngobrol dengan si pasien, dia goalnya mau apa. Kalau dia atlet profesional, pasti udah jelas pengen berkarir lagi, toh dari situ dia bekerja dan lain-lain. Jadi udah mungkin kita nggak perlu terlalu dalam gali dia pengennya apa. Tapi kalau untuk populasi yang lebih umum, kita sebaiknya memang tanya si pasien ini maunya sampai segimana, baru kita sesuaikan. Jadi mungkin tidak perlu sampai 9-12 bulan, mungkin 6 bulan, 4-6 bulan mungkin udah cukup. Itu pun sebagian dia kerjain mandiri di rumah. Itu pun sebagian setelah betul. diajarin di bidang dia betul. gitu. Ya. Gue pernah ketemu pasien Achilles rupture complete lansia. Ya karena satu faktor resiko yang paling jelas kita tahu. Lansia ruptur Achilles. Dia lagi jalan-jalan di rumah, kamar mandi kalau nggak salah, tapi ada undakan sedikit. Jadi dia harus dorsiflex. Ada undakan sedikit. Tar putus. Ada popping juga dia dengar. Seringan itu aja putus dia. Kira-kira ada apa sebelumnya? Kebayang nggak? Ada hubungannya sama jarum-jarum. Dry needling. Bukan. Wet needling. Tapi isinya itu wet penting. Needling.
isinya steroid. Iya. Jadi pasiennya punya riwayat injeksi di Achilles. Oke. Jadi cedera tendon kan ada di tendonnya sendiri, ada di paratenonnya ya, yang selubungnya. Jadi kayaknya mungkin pasien ini sebelumnya ada itis juga di tendonnya, ada radang. Ada peradangan. Terus konsepnya mau cepat ya. Jadi ini salah satu penting kita bikin podcast ini karena kedokteran olahraga itu kan treatmentnya banyak banget. Terus kita salah satu bidang di mana terapi kita pasiennya harus ngelakuin. Kalau dokter lain kan kasih obat minum, obatnya yang bekerja. Kalau kita kan kita harus ngerjain. Nah pasien ini lansia, which is kebayang lah dia malesnya gimana. Tadi kan berapa bulan, jadi suntik, nah putus. Jadi memang salah satu yang menarik dari laporan kasus itu adalah bring awareness ke orang-orang bahwa cedera tendon tuh nggak harus atlet elit, nggak harus atlet rekreasional. Orang biasa pun bisa dengan obesitas, LDL tinggi. Satu lagi ya gula kalau nggak salah ya. Gula masuk, tapi kebetulan karena pasien ini dia tidak punya DM, makanya akhirnya saat pencarian literatur itu tidak dimasukkan ke pembahasan. Tapi sebenarnya kalau secara umum gula termasuk salah satu faktor resiko juga. Terus penyakit obat metabolik. Injeksi, sama obat antibiotik berulang fluoroquinolone. Ya, obat fluoroquinolone. Nah ini gue tahu waktu gue bikin laporan kasus lu. Sekarang giliran lu laporan kasus lu kemarin apa kita nih? Kita tuh menarik karena laporan kasus ini jadi kontras. Kalau lu kan populasi umum ya, mahasiswi. Kalau gue bahkan remaja. Iya dia baru masuk adulthood lah. Dia baru 17 tahun atlet sepak bola. Tapi atlet nasional berarti? Iya, kalau di bawah bimbingan kementerian kan dibilangnya atlet nasional, tapi belum tentu dia main di tim nasional. Betul. Jadi berarti memang dia istilahnya masih sekolah, tapi sekolahnya ini kayak memang sekolah untuk olahraga. Dia fokusnya untuk jadi atlet. Bener. Jadi kalau misalnya dia ada prestasi, ada potensi, di bawah bimbingan ya dia jadi atlet nasional, mungkin jadi atlet profesional ke depannya nanti waktu dia udah selesai sekolah. Jadi dia punya program latihan yang mungkin udah bisa dianggap profesional lah ya. Program latihannya 9 kali per minggu. Kayak tadi lu bilang cedera tendon itu adalah load melebihi kapasitas. Jadi bayangannya si pasien ini mungkin loadnya melebihi dari kapasitas tendon. Nah tapi di pasien gue itu bukan itu yang terjadi. Jadi pasien gue ini yang cedera adalah tendon masih di regio ankle juga. Jadi cederanya itu tendon betis atau kita bilang peroneal lah. Sisi luar daripada mata kaki. Jadi kan mata kaki ada yang luar, ada yang dalam ya. Dia cederanya yang luar. Nah, waktu dia datang dengan keluhan nyeri, dipikirnya, keseleo lagi nih. Pergelangan kakinya. Berarti sebelumnya dia udah cukup sering. Atlet sepak bola rata-rata ada cedera ankle biasanya. Kena tackle. Iya, benar. Terus, nah salah satu faktor resiko, kalau lu kan tadi, karena dia bukan atlet ya. Kalau di populasi atlet, faktor resikonya tuh di atlet mengalami cedera salah satunya di usia-usia dia ini, usia akil balik, SMA, mau lulus. Karena load dia berubah dari remaja ke dewasa, jadi udah mulai transisi, terus sifat competitiveness-nya udah tinggi. Jadi egonya mulai ada, daya juangnya lebih tinggi lagi. Terus di pertandingan, karena di pertandingan ada datanya bahwa orang tuh biasa keluarin effort lebih banyak, jadi dia mengabaikan alarm-alarm badannya gitulah. Nah singkat cerita, pikir datang dia keseleo, ternyata pas diperiksa-periksa, sampai MRI, memang ada yang robek di pergelangan kakinya, tapi nyerinya ini persisten. Jadi dengan terapi buat keseleo, kok sakitnya masih terus-terusan ada. Berapa lama tuh? Persisten ini berapa lama berarti? 8 minggu ya. Sekitar 8 minggu dia udah ngerasain keluhan itu. Betul, 8 minggu. Jadi udah fisio, udah macam-macam tuh dia coba. Udah coba kompres juga, istirahat. Meskipun istirahat ya, dia nggak benar-benar istirahat ya. Itu juga salah satu karena dia masih bisa mungkin memaksakan diri buat ikut latihan tim ya. Jadi dia tetap maksa. Jadi yang kayak tadi bilang tendonnya belum pulih, ada loadnya ringan pun ya kapasitasnya kan rendah. Jadi pasti akan mismatch. Yaudah akhirnya singkat cerita ketahuan lah dari regio pemeriksaan fisik, ini cedera tendon betis. Nah ternyata setelah gue lakukan laporan kasus gue, ya cedera tendon betis itu paling umum disertai keseleo mata kaki. Ankle sprain. Jadi dia ankle sprain memang benar-benar ada, tapi ternyata tendonnya kena juga. Karena tendon ini jalannya persis di belakang dari mata kaki. Jadi kalau mata kakinya bayangin terpuntir gini ya, tendonnya juga ikut ketarik gitu loh. Nah karena lokasinya dekat, orang tuh selalu mikir, ini keseleo. Tok gitu.
nggak ada assessment tendonnya ini. Ya. Gitu. Jadi di kasus ini tendon ini jadi prominent karena dia atlet sepak bola. Coba bayangin dia orang biasa. Betul. Keselionya hilang, ya kan lama-lama keselio akan hilang Iya, sendiri. Tubuh akan beradaptasi. Iya. Ya berkembangnya adalah kalau nggak di-treat jadi instabilitas, gampang keselio berulang-ulang. Tapi karena di atlet sepak bola, load-nya tinggi terus. Nah tendonnya ini karena nggak benar-benar dikasih kesempatan sembuh, ya sakitnya terus-menerus ada. Jadi persisten nyerinya, mungkin ankle sprain betul-betul di awal ada. Bener. Saat dia treat dan lain-lain, mungkin ankle sprain-nya bener bisa ini, tapi dia kan masih ada keluhan. Iya. Cuma karena di lokasi yang sama ya, kurang lebih mirip dengan dekat. Kalau dia ngeluh ankle sprain, dia jadi merasa kayak ada yang nggak beres nih. Iya, betul. Udah 8 minggu nyeri, ankle sprain yang biasanya ankle sprain udah nggak ada keluhan, mungkin dia udah bisa normal, tapi ini dia masih ada keluhan dan persisten itu ya. Betul. Jadi dia sampai seterbatas apa nggak bisa performnya mungkin gimana sampai akhirnya dia betul-betul seek bantuan gitu. Jadi kayak ya persis yang kita harus tahu biomekanik daripada si tendon itu juga ya, dari otot-otot itu. Intinya dia mempertahankan stabilitas lateral. Stabilitas ankle tuh dipertahankan oleh tendon itu terutama yang sisi luar. Kemudian juga berperan dalam kondisi braking dari lari. Ya. Itu mengganggu dia karena bayangin pemain sepak bola tuh ada akselerasi, deselerasi, cutting. Nah itu semua tuh menimbulkan nyeri. Jadi nyeri itu mengganggu secara lokasinya, stabilitasnya juga terganggu. Nah secara mental juga jadinya nggak berani all out. Akhirnya translasinya performance-nya jadi lebih rendah. Itulah akhirnya dia diberhentikan, terus dia disuruh terapi dulu di kita. Nah, itu jadi problem utama di pemain sepak bola. Mungkin di pemain basket juga sama, karena banyak poin-poinnya cutting. Jadi ya tendon itu, ini lanjut sedikit ya. Akhirnya di penelusuran literatur ini, awareness yang pengen gue bawa adalah keselio itu harus selalu di-assess. Karena outcome-nya tuh kurang baik kalau nggak di-assess. Dia nggak bisa betul-betul pulih, itu resikonya jadi kronis ya, instabilitas yang kita kenal dengan chronic ankle instability. Satu lagi tendon peronealnya itu harus di-assess karena tendon peroneal tuh kayak kabel, terus ada klipnya. Kalau ada keselio, klipnya robek, tendon ini keluar. Jadi kalau orang gerak-gerakin kaki, ada bunyi klak-kluk, 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 nah kemungkinan tendon itu keluar. Nah kalau tendon ini keluar karena dia dekat mata kaki, dia kegesek terus nih. Jadi mungkin sekarang nggak nyeri, tapi makin lama tuh makin lemah, makin nggak stabil, keselio lagi berulang-ulang. Akhirnya nanti akan ada perubahan lah dari kualitas tendon yang lama-lama dia bisa ruptur, putus juga akhirnya. Gitu. Tendon peroneal ini sendiri kan sebenarnya kurang umum ya. Dia umum, secara dari anatomi, fungsi, dia itu berfungsi sebagai apa? Eversi. Di gerakan eversi kaki. Sama plantar flex. Jadi gerakan kaki yang buat turun gini, itu ditariknya sama si tendon peroneal ini salah satunya. Jadi tapi ya utamanya tuh di eversi. Eversi ya, jadi saat kaki masuk ke dalam gini. Bukan gini. Sorry. Eversi gini. Jadi bayangin kalau misalnya dia nggak bisa eversi, maksudnya tendon ini rusak lah ya secara umum ya. Sedangkan eversi itu memang komponen yang diperlukan dalam proses bergerak gitu. Inversi, eversi, yang nanti jatuhnya kalau udah bergerak tuh supinasi dan pronasi. Betul. Jadi itu perlu. Perlu banget. Nah gambarannya akhirnya kita telusuri lebih lanjut. Memang si atlet ini punya faktor risiko. Jadi apa ya faktor risikonya? Faktor risikonya tuh salah satunya kalau justru kakinya inversi. Kalau kakinya inversi, jadi kan tugas tendon ini kan begini ya. Nah kalau kakinya inversi itu terbalik begini. Jadi tendonnya tuh terus-terusan diregang gitu. Sama kayak Achilles tadi. Iya, sama. Karena kan sama-sama tendon. Iya, betul. Jadi prinsipnya ketika mereka meregang itu tegangan atau tension ya. Tension di strukturnya itu makin tinggi. Iya, terus-terusan. Itu harus dipahami bahwa ya itu terus-terusan. Dan memang pasti footprint atau cetakan kaki yang arc-nya tinggi. Nah, foot posture juga pengaruh di peroneal. Jadi kalau misalnya arc-nya tinggi, ditambah tumitnya ini muter ke dalam gini, jadi gampang banget tesnya. Nanti coba di kaca, yang bisa kelihatan kaki, berdiri,
Coba kalau lagi berdiri kan kaki gini ya. Iya. Lu bisa lihat sisi dalam dari mata kaki lu gak? Dari tumit lu, sisi dalam dari tumit lu. Kalau bisa, berarti tumit lu ini agak geser ke dalam. Nah, ini faktor resiko terjadi instabilitas lateral, which is terjadi cedera tendon. Kaki, harusnya tumit tuh dari depan kelihatan gitu, nggak kelihatan nih bagian dalam tumit. Karena ketutupan jari-jari sama bola-bola kaki. Iya. Tapi kalau dia bisa kelihatan bagian dalam tumit, berarti dia geser gini kan? Nah, itu faktor resiko. Oh, itu pemeriksaan sederhana yang bisa semua orang lakukan ya. Kemudian, insight berikutnya adalah, ini keseleo nih. Kalau ada kecurigaan cedera tendon, which is tanda-tandanya salah satunya ya regio nyerinya itu dekat dengan tendon peroneal dan nyerinya nggak hilang-hilang, MRI. Oh, jadi kalau nyeri persisten, terus-menerus, nyeri nggak hilang-hilang, udah coba beberapa terapi misalnya. Kalau ada kecurigaan cedera hindfoot ini, kaki belakang which is tendon peroneal tadi, MRI di kasus cedera keseleo pergelangan kaki, itu dibenarkan. Sampai yang terakhirnya harus di USG. Oke. Dua-duanya sebaiknya dilakukan atau bisa salah satunya? Kalau disuruh pilih, akan lebih pilih USG. Karena USG itu punya kelebihan yang MRI nggak ada. Dia punya kelebihan menilai secara dinamik. Live kan ya? Bisa, betul. Tidak harus dua-duanya. Masing-masing mungkin ada kelebihan kekurangan. Tapi untuk spesifik kasus peroneal ini, dia akan ternyata lebih superior USG. Ya, karena bisa menilai komponen dinamis itu. Betul. Hampir semua case itu konservatif lah. Nah, kalau gagal selama 3 bulan, baru boleh pakai modalitas SWT gitu ya, shockwave gitu-gitu. Tapi ada beberapa indikasi operatif. Salah satunya itu kalau complete rupture, putus total. Satu lagi kalau dia subluxate, keluar. Gitu. SPR-nya kena, klipnya kena. Nah, itu harus kita operate. Tendon tuh bicara soal tension. Bicara soal load, kelebihan apa kekurangan. Soalnya tendon tuh kalau kekurangan load, itu juga jelek. Betul. Jadi dia adaptasinya tidak maksimal. Karena tendon ini intinya loadnya harus pas. Ya, betul. Pas dalam artian supaya si tendonnya ini punya kemampuan atau bisa beradaptasi supaya dia bisa menerima load yang akhirnya lebih besar lagi. Benar. Betul. Tapi kalau di waktu deket atau maksudnya dia tanpa persiapan yang matang langsung loadnya gede juga, kalau dia nggak kuat cedera juga. Benar. Itu konsepnya. Too much, too fast, too soon. Nah, itu dia. Itu yang harus dihindari. Betul. Selain otot, tendon juga perlu dijaga sih. Betul. Kalau ada mesin, nggak ada chassisnya, nggak bisa kemana-mana juga. Itu dia. Oke.